Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak. Mohon izin perkenalkan, nama saya Eva Abdillah, NIT 2442120 dari kelas Teknika 4T. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang effective communication on board and ashore, khususnya mengenai bagaimana cara memastikan pesan diterima dengan benar oleh penerima. Komunikasi merupakan hal yang sangat penting di lingkungan kapal. Di atas kapal, semua pekerjaan membutuhkan kerjasama antar kru. Jika terjadi kesalahan komunikasi, maka dapat menyebabkan kesalahan kerja, kerusakan alat, kecelakaan, bahkan membahayakan keselamatan awak kapal dan kapal itu sendiri. Oleh karena itu, setiap awak kapal harus memahami cara berkomunikasi yang efektif agar pesan yang disampaikan benar-benar dipahami oleh penerima. Yang pertama, menggunakan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Cara pertama untuk memastikan pesan diterima dengan benar adalah menggunakan bahasa yang jelas, singkat, dan mudah dipahami. Dalam lingkungan kapal, komunikasi harus langsung pada inti pembicaraan agar tidak membingungkan penerima pesan. Hindari penggunaan kata-kata yang terlalu rumit atau berbicara terlalu cepat. Contohnya, periksa tekanan oli mesin utama sekarang. Kalimat tersebut lebih jelas dibandingkan memberikan instruksi panjang yang sulit dipahami. Selain itu, di kapal biasanya digunakan istilah standar maritim atau standar marine communication PARS agar komunikasi antar kru dari berbagai negara tetap mudah dimengerti. Jika pesan disampaikan dengan jelas, maka kemungkinan terjadi salah paham akan menjadi lebih kecil. Yang kedua, memastikan penerima fokus dan mendengarkan dengan baik. Komunikasi yang efektif tidak hanya bergantung pada pemberi pesan, tetapi juga penerima pesan. Penerima harus fokus mendengarkan instruksi yang diberikan. Jangan berbicara sendiri, bercanda, atau melakukan hal lain saat menerima perintah kerja. Contohnya, saat chief engineer memberikan instruksi di ruang mesin, seorang oiler harus memperhatikan dengan serius agar tidak salah melakukan pekerjaan. Jika penerima tidak fokus, maka bisa terjadi kesalahan seperti salah membuka valve, salah menghidupkan pompa, atau salah membaca instruksi kerja. Kesalahan kecil dari kapal bisa berdampak besar terhadap kesalahan keselamatan kerja. Karena itu, konsentrasi saat menerima pesan sangat penting. Yang ketiga, menggunakan metode repeat back atau mengulangi pesan. Salah satu metode yang paling sering digunakan di kapal adalah repeat back atau mengulangi kembali pesan yang diterima. Tujuan metode ini adalah memastikan bahwa pesan benar-benar dipahami dengan benar oleh penerima. Contohnya, chief engineer berkata, "Tolong hidupkan pompa pendingin nomor 2." Kemudian penerima menjawab, "Baik Chief, menghidupkan pompa pendingin nomor 2." Dengan cara ini, chief engineer dapat mengetahui bahwa instruksi diterima dengan benar dan tidak terjadi salah pengertian. Metode repeat back sangat penting terutama dalam pengoperasian mesin, komunikasi navigasi, keadaan darurat, dan pekerjaan berisiko tinggi. Cara ini sangat membantu mengurangi human error atau kesalahan manusia. Yang keempat, menggunakan nada bicara yang jelas dan sopan. Dalam komunikasi on board maupun ashore, cara berbicara juga sangat mempengaruhi pemahaman penerima. Gunakan nada bicara yang jelas, tenang, dan sopan. Jangan berbicara terlalu pelan karena pesan bisa tidak terdengar. Tetapi juga berbicara terlalu cepat atau dengan emosi karena dapat membuat penerima bingung atau takut bertanya. Contohnya, saat terjadi masalah mesin, seorang perwira tetap harus memberikan instruksi dengan tenang agar kru dapat bekerja dengan fokus. Komunikasi yang sopan juga membantu menciptakan hubungan kerja yang baik antar awak kapal. 5. Menggunakan alat komunikasi dengan benar. Di kapal terdapat berbagai alat komunikasi seperti HT atau hand dial, radio, telepon internal, alarm, dan sistem komunikasi anjungan. Saat menggunakan alat komunikasi, suara harus jelas dan tidak terlalu cepat. Jika kondisi di ruang mesin bising, maka pesan harus diucapkan lebih perlahan dan jelas. Contohnya, engine room, please check fuel pressure immediately. Jika suara tidak jelas, penerima harus meminta pengulangan pesan. Contoh, please repeat your message, atau mohon ulangi pesan, suara kurang jelas.
Hal ini penting agar tidak terjadi kesalahan tindakan akibat informasi yang tidak jelas. 6. Memberikan konfirmasi setelah pekerjaan dilakukan. Setelah instruksi selesai dikerjakan, penerima harus memberikan laporan kembali kepada pemberi instruksi. Tujuannya agar pekerjaan dapat dipastikan sudah selesai dan sesuai perintah. Contohnya, chip pompa pendingin nomor 2 sudah dijalankan dan bekerja normal, atau valve bahan bakar sudah ditutup. Dengan adanya konfirmasi, komunikasi menjadi lengkap dan pekerjaan dapat dipantau dengan baik. 7. Menghindari asumsi dan selalu bertanya jika tidak paham jika ada instruksi yang kurang jelas. Jangan hanya menebak-nebak. Lebih baik bertanya kembali agar tidak terjadi kesalahan kerja. Contohnya, chip apakah valve nomor 3 yang harus ditutup? Bertanya bukan berarti tidak mampu, tetapi menunjukkan bahwa kru ingin memastikan pekerjaan dilakukan dengan benar dan aman. Di kapal, keselamatan kerja lebih penting daripada rasa malu untuk bertanya. Contoh kasus atau ilustrasi sederhana. Sebagai contoh sederhana, saat kapal sedang berlayar terjadi kenaikan suhu pada mesin utama. Chief engineer kemudian memberi instruksi, segera periksa sistem pendingin mesin utama. Masinis selalu mengulangi, baik chip, saya akan memeriksa sistem pendingin mesin utama. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata ada saluran pendingin yang tersumbat. Kemudian masinis melapor, chip ditemukan saluran pendingin tersumbat dan sudah dibersihkan. Suhu mesin kembali normal. Dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa instruksi diberikan dengan jelas. Penerima mengulangi pesan, pekerjaan dilakukan sesuai instruksi, ada laporan kembali setelah pekerjaan selesai. Dengan komunikasi seperti ini, pekerjaan menjadi lebih aman, cepat, dan efektif. Dan pula kesimpulannya yaitu, untuk memastikan pesan diterima dengan benar oleh penerima, kita harus menggunakan bahasa yang jelas, mendengarkan dengan fokus, mengulangi kembali pesan, menggunakan alat komunikasi dengan benar, memberikan informasi setelah pekerjaan selesai, serta bertanya jika ada instruksi yang benar yang belum dipahami. Komunikasi yang efektif sangat penting di kapal karena berkaitan langsung dengan keselamatan kerja, kelancaran operasional, dan kerjasama antar kru. Jika komunikasi berjalan dengan baik, maka pekerjaan di atas kapal dapat dilakukan dengan aman dan efisien. Sekian presentasi dari saya mengenai efektif komunikasi on board onshore. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.